Kita hidup di era paling maju dalam sejarah manusia. Teknologi berkembang sangat pesat, akses informasi seolah tanpa batas. Dan semuanya serba cepat. Tapi anehnya, di tengah semua kemajuan ini, manusia modern justru semakin stres. Gangguan kecemasan meningkat tajam, depresi menjadi penyakit global, dan obat penenang dikonsumsi oleh jutaan orang setiap harinya. Ini memunculkan satu pertanyaan yang sederhana, tapi sangat mendalam. Mengapa jiwa manusia modern tetap gelisah? Dan yang lebih menarik lagi, mengapa praktik spiritual kuno seperti dzikir justru sekarang kembali dikaji secara serius oleh dunia psikologi modern? Untuk memahaminya, kita harus tahu dulu, apa itu stres menurut kacamata psikologi? Dalam psikologi modern, stres didefinisikan sebagai respons tubuh dan pikiran kita terhadap tekanan yang melebihi kemampuan adaptasi diri. Saat stres melanda, otak kita akan mengaktifkan bagian yang disebut amigdala, pusat alarm atau ancaman. Tubuh kemudian melepaskan hormon kortisol, yang sering disebut hormon stres. Akibatnya, detak jantung meningkat otot-otot menjadi tegang, dan pikiran sulit sekali untuk tenang. Jika kondisi ini berlangsung lama dan menjadi kronis, dampaknya bisa sangat berbahaya. Mulai dari gangguan tidur, kecemasan berlebih, depresi, penyakit jantung, hingga penurunan sistem kekebalan tubuh. Karena itulah, ilmu psikologi sepakat bahwa manusia sangat membutuhkan mekanisme untuk meregulasi emosinya. Disinilah dzikir masuk ke dalam pembahasan. Zikir, secara bahasa, berarti mengingat, menyebut, dan menghadirkan Allah dalam kesadaran kita. Bentuknya bisa bermukem-mukam, mulai dari ucapan lisan seperti tasbih, tahmid, dan takbir, pengulangan ayat suci Al-Quran, hingga fokus hati dan kesadaran batin yang mendalam, yang sangat menarik. Dalam psikologi modern, praktik pengulangan kata yang menenangkan seperti ini punya istilahnya sendiri. Ada yang menyebutnya mindfulness, focused attention, atau repetitive calming practice. Konsepnya sangat mirip dengan dzikir. Lantas, apakah dzikir ini sekadar praktik spiritual? Atau sebenarnya ia juga sebuah terapi psikologis? Al-Quran, kitab suci umat Islam, menyatakan dengan sangat tegas dalam surat ke-13 ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Perhatikan baik-baik kalimatnya, ayat ini tidak mengatakan sebagian tenang atau kadang-kadang tenang. Tapi ayat ini menegaskan, menjadi tenang. Ini adalah sebuah klaim psikologis yang sangat kuat dan absolut, yang baru belakangan ini mulai dijelaskan oleh sains modern. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita saat kita berzikir? Penelitian di bidang neuroscience atau ilmu saraf modern mulai membuka tabir ini. Pertama, saat seseorang melakukan pengulangan kata-kata dengan fokus, seperti saat berzikir, terjadi aktivasi di bagian otak yang bertanggung jawab atas ketenangan. Aktivitas di amigdala, pusat rasa cemas dan takut tadi, justru menurun. Sebaliknya, aktivitas di korteks prefrontal, bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional dan mengendalikan emosi, justru meningkat. Artinya, emosi menjadi lebih terkendali dan pikiran jadi lebih jernih. Kedua, terjadi penurunan hormon stres. Praktik repetitif yang menenangkan, seperti dzikir terbukti secara ilmiah, dapat menurunkan kadar hormon kortisol dalam darah. Selain itu, tekanan darah juga menurun dan detak jantung menjadi lebih stabil. Efek fisiologis ini mirip dengan yang terjadi saat meditasi. Namun, dzikir memiliki satu dimensi tambahan yang sangat penting, makna spiritual yang lebih dalam. Ketiga, perubahan pada gelombang otak. Dengan alat bernama EEG atau elektroencephalogram, para peneliti menemukan bahwa saat berzikir, otak kita lebih banyak memproduksi gelombang alfa dan theta. Gelombang otak ini sangat erat kaitannya dengan kondisi relaksasi mendalam, rasa aman, dan kedamaian batin. Ini bukan sekadar sugesti atau perasaan subjektif. Ini adalah respons biologis otak yang bisa diukur secara objektif. Hal ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya. Mengapa dzikir terasa lebih dalam dari sekadar teknik relaksasi biasa? Psikolog terkenal, Viktor Frankl pelopor logoterapi, pernah menyatakan bahwa manusia bukan hanya butuh kesenangan, tapi yang lebih penting adalah makna. Disinilah
Letak keunggulan di zikir. Di zikir tidak hanya menenangkan pikiran yang kalut, lebih dari itu. Di zikir memberikan kita rasa terhubung dengan sesuatu yang maha besar. Ia menghilangkan perasaan sendirian dan terisolasi di tengah masalah. Di zikir juga menghadirkan makna di balik setiap penderitaan yang kita alami. Dalam psikologi modern, ini disebut sebagai existential grounding atau landasan eksistensial. Al-Quran menyebutnya dengan istilah yang lebih sederhana, tawakal atau rasa ketergantungan total kepada Allah. Jika kita bandingkan, teknik relaksasi modern seperti meditasi bisa membuat kita tenang. Latihan mindfulness bisa membuat kita lebih fokus. Terapi pernapasan bisa membuat tubuh rileks. Tapi di zikir, ia mencakup semuanya. Ketenangan, fokus, relaksasi, ditambah dengan dua elemen kunci yang tidak dimiliki teknik lain, makna dan spiritualitas. Di zikir bukan sekadar teknik, tapi sebuah jalinan hubungan eksistensial antara manusia dengan Sang Penciptanya. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa manusia modern semakin stres? Psikologi menyebut beberapa faktor. Kita mengalami overstimulasi dari informasi dan media sosial. Kita minim sekali momen keheningan. Banyak orang merasa kehilangan makna hidup dan terputus dari sisi spiritualitas mereka. Luar biasanya, Al-Quran sudah menyinggung hal ini sejak 14 abad yang lalu. Dalam surat Taha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari menjingatku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Perlu digarisbawahi, kehidupan yang sempit di sini bukan melulu soal harta atau materi, tetapi sempitnya jiwa, sesaknya dada, dan gelisahnya hati. Maka, dalam ajaran Islam, dizikir bukanlah sekadar ibadah ritual. Ia adalah penjaga kesehatan mental. Ia adalah penyeimbang emosi. Dan ia adalah penawar bagi jiwa yang sedang gelisah. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan dizikir sebagai rutinitas harian beliau. Sebagai respons pertama saat merasa cemas. Dan sebagai penguat jiwa saat menghadapi tekanan yang sangat berat. Ini sangat konsisten dengan temuan psikologi modern yang menyatakan bahwa ritual yang bermakna dapat menstabilkan jiwa. Sebagai refleksi akhir, sains hari ini dengan segala kecanggihannya, seolah baru mulai memahami apa yang telah disampaikan Al-Quran sejak dulu, bahwa jiwa manusia tidak akan pernah cukup hanya dengan materi, bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari luar diri, melainkan dari dalam, dan bahwa stres tidak selalu bisa disembuhkan hanya dengan obat-obatan, tetapi dengan memperbaiki koneksi kita kepada Sang Pencipta jiwa itu sendiri. Dizikir bukanlah pelarian dari realita kehidupan. Sebaliknya, dizikir adalah proses penataan ulang jiwa, agar kita lebih kuat menghadapi realita. Dan semakin sains modern mempelajari kompleksitas manusia, semakin jelas satu kebenaran, bahwa wahyu dan ilmu pengetahuan tidaklah bertentangan. Keduanya justru saling menjelaskan dan melengkapi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.